Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kids. Ketemu lagi dengan Bu Linda. Hai, mudah-mudahan kalian kabarnya baik-baik aja ya. Oke, sesuai dengan janji sebelum PTS, janji Bu Linda itu membahas semua pembahasan latihan-latihan soal yang udah Bu Linda kasih. Sekarang ini yang part ke-1 kita akan membahas latihan yang ada di buku mozaik halaman 2, halaman 4, dan latihan yang gerak lurus beraturan ya. Oke, kalian jangan lupa menyimak penjelasan ini sampai selesai ya, jangan di skip biar kalian paham materi-materi yang akan Ibu kasih di PTS. Itu materinya dari sistem gerak sampai ke pesawat sederhana. Oke, langsung aja ya. Kita bahas latihan soal halaman 2 di buku mozaik. Di sini udah ada gambar rangka tubuh manusia. Oke, pertanyaan yang ke-1, berdasarkan gambar tersebut, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar ya. Ini pertanyaannya ada di buku mozaik semua. Nomor 1, tulang-tulang yang berfungsi untuk melindungi organ dalam adalah, nah, tulang apa aja? Organ dalam itu banyak ya, dari ujung kepala sampai rongga perut bawah itu ada organ-organ yang vital. Yang pertama di sini yang Ibu sebutkan adalah tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak itu ada di kepala dan kalian tahu isi tulang tengkorak itu apa? Pastinya adalah otak. Oke, yang kedua, turun dari kepala itu lanjut ke bagian badan ya. Bagian badan, nah di sini terdiri dari yang pertama ada tulang dada ya, ada tulang dada, kemudian ada juga tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk ini fungsinya adalah untuk melindungi organ yang di dalamnya yaitu paru-paru, ya kan, jantung, kemudian ada juga hati di bagian bawah, di bagian kanan ya, bagian rongga perut kanan. Tetapi tidak semua bagian hati itu dilindungi oleh dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian ada tulang pinggul. Nah, tulang pinggul ini disebut sebagai tulang usus. Kenapa? Karena di sini tempatnya usus kecil dan usus besar berada. Dia yang dilindunginya adalah usus dan organ reproduksi ya, ada di tulang pinggul atau tulang usus. Sudah cukup paham ya? Kalau misalkan ada yang masih dipertanyakan atau kurang paham untuk nomor 1 ini, silahkan langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Oke, next. Nomor 2, pertanyaannya adalah anggota tulang sistem gerak terdiri dari anggota tulang sistem gerak terdiri dari anggota gerak atas, yaitu, nah, yang kalian harus ingat bahwa anggota gerak itu ada yang bagian atas. Maksudnya anggota gerak gimana sih? Kan semuanya juga bergerak, bukan? Tapi anggota gerak itu adalah yang sering kita gunakan untuk bergerak, mengambil suatu benda atau berpindah tempat. Ya, yaitu ada anggota gerak atas, ada anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu adalah lengan. Ada lengan bagian atas dan ada lengan bagian bawah. Lengan bagian atas itu dari pundak sampai ke siku. Itu bagian atas, yang bawah dari siku sampai ke jari-jari tangan. Oke, dibahas ya. Untuk yang tulang lengan atas itu terdiri dari humerus. Humerus itu mana? Ini tulang lengan atas ya. Nama kerennya adalah humerus nih. Kemudian yang kedua ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil atau radius. Nah, tulang pengumpil atau radius itu di sini. Jadi di tulang lengan bawah itu terdiri dari dua. Ada radius, ada ulna. Nah, kalau ulna itu yang mana? Ulna adalah tulang hasta. Yang ini yang satunya. Ya, oke. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini nama kerennya adalah karpal. Nah, karpal ini yang memungkinkan kita bisa bergerak memutarkan. Oke, kalau saya bilang muter-muter ya, gerakan dari tulang pergelangan tangan. Terus kemudian ada tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan itu nama lainnya adalah metakarpal. Metakarpal nih. Meta banyak karena di sini terdiri dari banyak tulang-tulang pendek. Oke, yang terakhir ada tulang ruas jari. Ruas jari juga banyak. Kalau misalkan ada yang senang masak nih, di tutorial masak itu pasti masukkan 2 ruas kunyit. Nah, 2 ruas itu gimana? 1 ruas itu segini, 2 ruas itu segini. Nah, ruas-ruas jari sama aja seperti itu ya. Oke, next. Yang nomor 3, organ yang dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk adalah tadi sudah
Ibu sebutkan, yang di tulang dada sama tulang rusuk itu ada paru-paru, ada jantung. Kenapa hati tidak disebutkan? Karena hati itu dia letaknya di tengah-tengah gini loh. Ada yang terlindungi oleh tulang rusuk, tapi ada juga yang tidak. Seperti itu ya. Oke, next. Next, latihan soal halaman 4 buku mozaik. Oke, yang di halaman 4 ini yang dibahas adalah otot. Jadi kalian di buku mozaik halaman 4 itu ada 3 jenis otot. Kalian diminta untuk membedakan apa saja perbedaannya ya dari gambar tersebut. Terus di sini ya kita lihat, diamati dulu perbedaannya apa. Yang pertama dari segi bentuk. Kalau dari segi bentuk, otot polos itu berbentuk gelendong. Gelendong itu seperti apa? Dua ujungnya meruncing, terus tengah-tengahnya itu menggembung. Kemudian, kalau otot lurik, dia bentuknya seperti silinder, seperti ini. Nah, silinder itu seperti ini ya, seperti tabung. Dengan eh, tanpa cabang. Ingat, silinder tanpa cabang. Kalau yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung itu mirip dengan otot lurik, tetapi bedanya dia ada cabang. Ya kids ya, ada cabang tuh. Perhatikan. Ini bukan bercabang, tapi dia itu ada dua tapi nempel. Kalau yang ini kelihatan banget, satu ini bercabang, satu sana. Oke, lanjut. Dari segi warna. Nah, ini bukan berarti warnanya ungu, merah, sama pink ya kids. Tapi semua otot itu warnanya ketika masih segar itu ada darahnya, jadi semuanya warna merah. Lalu kenapa ini bisa ungu, merah, pink? Karena di sini ada suatu pewarnaan di laboratorium agar mudah diamati. Nah, di sini warnanya bukan ungu ya jadinya kids. Di sini warnanya polos. Artinya polos itu tanpa ada garis terang gelap. Garis terang gelap yang kayak gimana? Nih, yang kayak di otot lurik. Ada garis-garisnya. Kemudian yang di jantung juga ada garis-garisnya. Seperti itu ya. Jumlah inti yang otot polos satu di tengah nih. Kalau otot lurik jumlah intinya ada banyak dan letaknya tersebar. Kalau yang di pinggir. Kalau yang otot jantung itu satu atau dua dan letaknya di tengah. Oke, sekarang tipe kontrol atau kerjanya gimana? Untuk otot polos itu kerjanya tanpa kita sadari. Sedangkan otot lurik itu disadari dan otot jantung itu tidak disadari. Gimana sih maksudnya begini? Otot polos itu langsung ke contohnya, letaknya ada di saluran-saluran pencernaan. Nah, saluran-saluran pencernaan itu bekerja tanpa kita sadari. Misal tadi sudah makan, nah usus ya sebagai saluran pencernaan, saya ambil satu contoh, dia itu sedang mencerna makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, tapi kita tidak bisa tahu gitu kan, tidak bisa mengendalikan apa si ototnya harus bekerja terus-menerus atau kita hentikan. Beda lagi dengan otot lurik. Otot lurik itu adalah segala jenis otot yang melekat di rangka. Makanya ini nama lainnya adalah otot rangka. Nah, kalau kalian makan paha ayam, dia itu dagingnya melekat di kulit melekat di tulang. Nah, makanya si daging dari paha ayam itu tergolong ke otot lurik. Ya, segala jenis daging itu adalah otot lurik. Makanya disebut otot rangka. Oke, ketika saya minta kalian gerakan tangan seperti ini, kalian bisa hentikan, kalian bisa gerakan, itu adalah adanya kesadaran atau kerja yang bisa kita kendalikan dari otot lurik. Berbeda dengan satu lagi, jantung, dia bekerja secara tidak sadar atau tidak bisa kita kendalikan. Misal, sekarang jantung kalian dalam keadaan berdetak ya, karena kalian hidup. Kalau mati atau meninggal, ya jantungnya tidak akan berdetak. Nah, dalam keadaan jantung berdetak tersebut, bisa nggak kira-kira kita nyuruh jantungnya, coba berhenti dulu? Enggak, kalau berhenti ya meninggal. Kenapa kita tidak bisa mengendalikan jantung tersebut harus berhenti, berdetak, atau harus berdetak? Kalau kita tidur, walau kita pingsan, jantung itu akan tetap bekerja, berdetak. Kenapa? Karena kerjanya itu tidak disadari. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada reaksi terhadap rangsang. Kalau misalkan kita kasih otot lurik itu suatu makanan ya sebagai rangsangan atau impuls. Nah, kerja untuk mencerna, otot lurik usus itu kita kasih makanan sebagai impuls. Nah, kerja dari usus tersebut untuk mencerna makanan itu adalah lambat. Jadi mencernanya pelan. Tetapi ketahanan bekerjanya tinggi, walaupun dia kerjanya pelan, dia itu bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa mudah lelah. Berbeda dengan
otot lurik. Kalau otot lurik, nah dia itu ketahanan kerjanya rendah. Misal ada guru nyuruh catat bab 1 halaman 1 sampai 23, nyatet terus kalian pakai tangan nyatet, lama kelamaan tangan kalian akan pegel kan. Kenapa? Karena yang dipakai kalian untuk bergerak itu adalah otot lurik yang kerjanya itu cepat, kita bisa merintahkan dia cepat nulis nulis gitu kan, tetapi ketahanan kerjanya sangat rendah, artinya mudah lelah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, kalau otot jantung itu reaksi terhadap rangsangnya cepat dan ketahanan kerjanya itu sedang. Misal gini, kalau kalian lagi diam terus dikagetin, itu reaksi kagetnya itu pasti cepat, langsung jantung gitu. Terus kalau kalian ketemu juga sama gebetan, pasti detak jantung kalian itu semakin cepat, ya kan, karena reaksi terhadap rangsangannya, ketemu gebetannya itu ditanggapi dengan sangat cepat gitu kan. Tetapi ketahanan kerjanya sedang, artinya otot jantung itu tidak bisa terlalu lelah, tidak bisa juga terlalu santuy gitu. Kalau terlalu santuy ya kalian juga gimana? Memompa darahnya terlalu santuy ya kalian juga nanti akan terganggu gitu kan sistem kehidupannya. Jadi kerjanya itu sedang. Tapi bisa lelah nggak? Bisa. Makanya tidak boleh terlalu lelah, nanti bisa kena serangan jantung atau segala macam karena uh, mencakup ketahanan kerja ini ya. Nah, gambarnya sudah jelas seperti ini. Oke, kids, kalau masih belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut. Nah, sekarang ke latihan soal GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini Bu Linda masukkan soal nomor 1. Ini gambarnya diambil dari buku mozaik, tetapi sudah Bu Linda aransemen ya, udah diedit. Oke, ada gambar seperti ini. Jadi bola itu bergerak dari titik A, B, C ke D. Nah, terus dari titik A ke B itu 5 meter, dari ke B ke C itu tetap 5 meter sama, dan yang terakhir dari C ke D itu 7 meter. Pertanyaannya, posisi bola dari A ke B ke C ke D disebut sebagai apa? Nah, kalian harus membedakan perpindahan sama jarak. Ya, jangan kalian, kamu tuh jangan kayak gitu terus, harus cepet move on. Move on itu apa? Berpindah. Terus jangan ada jarak di antara kita. Jangan ada jarak di antara kita. Tapi kalau pas Bu Linda tanya, jarak itu apa sih? Kalian nggak ngerti. Nah, kita lihat posisi bola dari A ke B ke C ke D. Ada perpindahan posisi, ada perpindahan kedudukan, maka dinamakan perpindahan. Oke, jawabannya ada perpindahan. Bedanya apa? Posisi awal bola di titik A ke posisi D disebut apa? Disebut jarak. Kenapa disebut jarak? Nanti kalian bisa tahu perbedaannya. Kita bahas dulu yang C. Oke, yang C. Hitunglah berapa jarak yang ditempuh bola dari titik A ke D. Oke, yang ditanyakan adalah jarak ya, lihat. Jarak. Jarak. Kita lihat dari A ke B itu 5 meter, dari ke B ke C. Nah, dari B ke C itu karena posisinya ke bawah, maka dia jadi negatif 5. Ya. Terus dari C ke D ditambahkan ya, C ke D itu karena posisinya ke kanan, ya bergeraknya ke kanan, maka dia posisinya positif. Ketika kita jumlahkan semuanya ini dicoret-dicoret, hasilnya adalah 7 meter. Itu jarak ya. Yang D, hitunglah perpindahan bola jika bola bergerak dari A, B, C, D. Balik lagi ke C, balik lagi ke B. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini perpindahan itu melihat posisi awal benda ada di mana, posisi akhir benda ada di mana. Itu adalah perpindahan. Tapi kalau jarak tidak. Kita lihat A ke B ya. A ke B itu positif karena ke kanan, B ke C itu negatif karena ke bawah, C ke D itu ke kanan, kalau D ke C karena dia ke kiri dia jadi negatif, kalau C ke B karena ke atas dia jadi positif. Kita masukkan semua angkanya, AB 5, terus ini negatifnya 5, CD positif 7 karena dia posisinya ke kanan, terus DC dia ke negatif, DC itu negatif 7 karena dia posisinya ke kiri, balik ke kiri. Terus kalau CB dia posisinya positif karena ke atas. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Ternyata ini dicoret, jumlahnya jadi 5. Kenapa jadi 5? Padahal dia muter-muternya lebih jauh loh. Udah
nyampe ke ujung dia balik lagi ke B. Kita lihat posisi awalnya dia di A, posisi akhirnya dia di B. Maka perpindahan yang dia lakukan walaupun dia muter-muter gitu kan, tetap hanya dari A ke B yang dihitung. Jadi artinya dia cuma melakukan perpindahan sebesar 5 meter. Bandingkan dengan yang eh, tadi jarak yang C, hitung berapa jarak dari A ke D. Nah, kalau jarak dari A ke D itu dilihat posisi awal sama akhirnya juga. Dia tidak muter-muter, tidak dari A ke B dulu, ke C dulu, ke D dulu, bisa langsung dari titik A set ke D. Kemudian berapa jauh besarnya jarak dia? Besarnya ketika dijumlahkan ternyata 7. Kenapa? Karena kedudukan awal dan kedudukan akhirnya itu lebih jauh walaupun dia hanya menempuh rute atau lintasan yang langsung dari A ke D gitu. Langsung dari A ke D. Kalau tadi kan lintasannya ya sepanjang lintasan dari A ke B, B ke C, C ke D itu dihitung tapi tetap yang akhirnya adalah di titik B. Jadi posisinya 5. Cukup paham ya perpindahan sama jarak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan masih tetap ada pertanyaan, bisa sharing dengan Bu Linda. Terima kasih sudah menonton penjelasan ini. Ketemu lagi di penjelasan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.